Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila, NIM 337. Pernah nggak sih kita kepikiran sebenarnya seberapa sih posisi bahasa Indonesia di mata dunia? Apa cuma dipakai buat ngobrol santai, di pasar, atau rapat di kantor doang? Ternyata nggak sesederhana itu. Negara kita punya aturan main yang jelas, kalau bahasa Indonesia itu adalah identitas dan tanda kedaulatan kita. Bahkan saat kita urusan sama pihak asing loh. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua ngobrolin satu pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kita akan fokus ke pasal 37 yang khusus bahas soal pemakaian bahasa Indonesia saat berhubungan dengan dunia internasional. Apa sih isinya? Oke, biar nggak pusing dengan bahasa hukum, yuk kita sederhanakan isi pasal 37 ini. Intinya ada 3 situasi utama yang diatur di sini. Yang pertama, acara internasional yang held di Indonesia. Kalau ada konferensi, pertemuan, atau forum internasional yang lokasinya di tanah air, maka wajib pakai bahasa Indonesia. Nggak ada negosiasi, namanya juga kita tuan rumah, ya bahasa kita ya harus dipakai. Yang kedua, soal perjanjian atau kontrak. Ini penting banget buat instansi pemerintah maupun swasta. Kalau kita bikin kesepakatan sama pihak asing, dokumen atau naskah perjanjiannya wajib ada versi bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, acara internasional di luar negeri. Nah, kalau kita yang berangkat ke luar negeri buat ikut forum internasional, aturannya agak lebih longgar. Kita boleh pakai bahasa Indonesia, tapi tergantung sama penyelenggara acaranya. Jadi nggak dipaksa, tapi tetap dianjurkan biar bahasa kita terdengar. Kenapa sih harus begitu? Mungkin ada yang bertanya, ribet amat pakai bahasa Inggris, ribet amat pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja bisa kan lebih gampang. Pertanyaannya wajar, tapi aturan ini dibuat bukan buat nyulitin, melainkan punya 3 tujuan bagus. Yang pertama, menjaga kedaulatan dan identitas bahasa itu nyawanya bangsa. Dengan wajib pakai bahasa kita di forum dalam negeri, kita tunjukkan kalau Indonesia itu negara merdeka, yang bangga sama bahasanya sendiri. Terus, yang kedua, agar aman secara hukum. Bayangkan, kalau kontrak sama pihak asing cuma pakai bahasa mereka. Kalau nanti ada sengketa, kita bisa rugi karena kurang paham detail bahasanya. Dengan ada versi bahasa Indonesia, kita punya pegangan hukum yang jelas di negara sendiri. Terus, yang ketiga, menghargai bahasa sendiri. Ini cara kita promosiin bahasa Indonesia ke dunia. Semakin sering dipakai di acara resmi, semakin diakui juga keberadaan dan keberhargaannya. Contoh nyata di lapangan, biar makin kebayang begini contoh penerapannya. Misalnya, saat Indonesia jadi tuan rumah KTT ASEAN atau Group of 20 di Bali atau Jakarta, semua pidato resmi, dokumen rapat, sampai papan nama harus pakai bahasa Indonesia. Biasanya berdampingan dengan bahasa asing. Contoh lain, kalau ada badan usaha milik negara mau kerjasama sama perusahaan dari Jepang atau Amerika, kontrak kerjasamanya wajib punya versi bahasa Indonesia. Kalau nggak ada, secara aturan administrasi itu bisa dianggap nggak memenuhi syarat undang-undang. Jadi intinya pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini bukan cuma soal aturan administrasi biasa. Ini adalah benteng budaya dan hukum kita. Menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks internasional adalah salah satu wujud cinta tanah air yang nyata. Yuk, kita mulai dari lingkungan masing-masing. Pastikan di setiap dokumen resmi atau setiap acara yang kita buat, bahasa Indonesia ditempatkan di posisi yang terhormat. Karena dengan menghargai bahasa kita, sebenarnya kita sedang menghargai bangsa kita sendiri. Cukup sekian, terima kasih.